Oke, di sini kita belajar tools-toolsnya aja dulu. Jadi di sini ada namanya apa ya? Workspace lah, apa ya, tempat kerja. Di sini kita hapus dulu ya semuanya. Oke. Nah, ini workspace. Jadi ini benar-benar infinite ya, nggak ada batasannya. Lu mau buat sampai seberapa besar juga bisa. Nah, di sini dari paling atas ada layout, modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing, scripting, dan ada satu lagi untuk Blender 3.0 lah, geometry nodes. Gua di sini nggak bisa pakai karena ya laptop gua nggak kuat. Untuk spek laptop gua tuh i3 dan Integraphic. Ya. RAM-nya 4 GB dan ya sudah bersyukur. Nah, oke, balik ke topik. Jadi di sini gue mau tambahin salah satu bentuk, ya kubus aja, cube. Di sini sebentar gue aktifin shortcutnya dulu. Oke. Nah, di sini lu bisa ngeliat apa aja yang gue pencet dan ya. Ini mouse kiri, nih mouse wheel, nih mouse kanan, klik kanan. Jadi di sini kita dari sini aja ya. Di sini ada select box. Gue biasanya ya tinggal klik aja sih. Biasanya gue pakai ini. Dan ini apa namanya? Bukan kursor. Apa ya? Kalau bagi gue sebutannya apa ya? Sama aja sih. Ya itulah 3D kursor lah. Jadi kalau misalkan ya. Kalau ini kan 3D kursornya udah tengah ya. Coba gue pindahin ke sini. Nah, udah gue pindahin ke sini ya. Oh iya, ini sebutannya jangkar. Ya bagi gue sebutannya jangkar. Jadi setiap kalau kita bisa tambahin bentuk baru nih, misalnya gue bentuk apa bola. Nah, bakal muncul di sebelah sini sesuai dengan itunya cuy. Apa jangkarnya ada di mana? Tuh. Oke, balik ke awal. Nah, Nah, kembali ke kubus. Nah, di sini ada tuh lagi. Nah, ini yang paling sering kita bakal pakai, yaitu move, rotate, and scale. 3 ini paling penting dari semuanya menurut gua. Jadi move itu lu bisa pencet ini atau pakai shortcut yaitu pencet G. Lu bisa gerakin sebebas mungkin, lu taruh sini ke, mau taruh sini ke, bebas. Terus R udah jelas, rotate, bahasa ya R, rotasi ya untuk sudut-sudutnya. Oke, menghilang. Nah, terus balik ke scale itu ya sudah jelas ukurannya. Nah, tapi gue selalu pakai shortcut karena ya cukup mudah. Terus terus yang itu yang merah sama hijau apa? Nah, itu namanya sumbu. Nah, kalau di matematika tuh apa ya? Ya nggak tahu gue apa. Ya pokoknya ya itu sumbu. Jadi yang merah itu X. Jadi setiap kita gerakin atau apa ya? Kita gerakin, kita rotasi, kita ganti ukurannya. Itu selalu kita bisa X. Yang merah X, yang hijau Y, yang biru Z.
Nah, bisa kelihatan lah di sini. Yang ini X, yang sono Y, yang atas Z. Nah, ini juga bisa kita kombinasi pakai misalnya nih G. G itu grab ya. Grab apa atau gerakin ya. Bahasa mudahnya. X. Nah, jadi kita gerakin tuh hanya di sumbu X aja. Juga bisa juga Y, gerakin sumbu Y doang. Dan Z untuk gerakin sumbu Z doang. Dan itu juga berlaku untuk ya rotasinya juga. R, X, Y, dan Z. Dan skala juga X, Y, dan Z. Nah, setelah itu kita belajar apa lagi ya? Di sini gue cuman kasih tahu ya beberapa aja yang gue tahu ya. Nah, di sini ada kalau lu ini zoom ya, zoom. Kalau atas perbesar, kalau ke bawah memperkecil. Ya. Ya, zoom in or out in the view. Ini tangan untuk gerakin. Ini kamera. Tapi kita nggak ada kamera. Coba kita tambahin kamera. Oke, kamera. Oke. Kita itu view dulu. Oke. Nah, ini bisa kamera di sini. Kita mau lihat posisi kamera gimana? Tinggal pencet ini atau number pad 0. Nah, tinggal file lah. Kalau ini ini perspektif atau ortografik, gua nggak tahu beda apa. Yang pasti ini perspektif. Yang ini ortografik. Agak kayak mencong gitu ya. Entahlah. Nah, setelah itu untuk apa ya? Bisa giniin semua. Kita juga bisa gerakin yang kayak gini tanpa ini. Tanpa ini ya. Pakai mouse. Dan ini kenapa hilang lagi? Tolong. Nah, pakai middle. Kita tinggal gerakin aja ini. Terus kalau mau gerakin ke samping tinggal middle sama shift. Nah, jadi tinggal gini. Kak, itu kejauhan, Kak. Sudah kejauhan banget ya misalkan. Udah jauh banget. Sampai ya nggak bisa diklik lah misalkan ya. Kita klik ini. Terus kita pencet ini. Nah, ini gue mencet di situ tulisannya Ascent Grave. Tapi kalau sebenarnya tuh yang gue pencet tuh apa ya sebutannya? Gue nggak tahu juga sebutannya apa. Pokoknya tombol yang di atas tab itu tuh, yang di bawahnya SC, di atasnya tab. Nah itu, ntar gue tunjukin. Nah di sini ada top, terus ada front, ada left, back, right, and bottom. Dan di sini ada view kamera juga ya, ya hampir sama yang ono. Nah jadi view kamera lagi. Terus kalau kita hilangin lagi, dan kita masih jauh. Itu view selected. Nah, kalau misal kita agak jauh gitu ya, misalkan setiap objek yang kita select, kalau kita pilih yang ini view selected ya, langsung ke sana lagi. Jadi sebenarnya misalnya gue jauh banget nih, atau misalnya gimana ya, sabar, banyak benda gitu sebenarnya. Oke, kita butuh banyak benda. Misalkan ini agak sini, ini terus agak sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Nah, ini ada banyak benda nih. Kita select yang ini, terus view selected, dia bakal ke sini. Kita juga bisa tanpa lihat benda itu, kita klik ini. Kita mau ke silinder, kita klik ini. Kita mau ke bola, tinggal pencet ini lagi. Kita mau ke donat, terus kita pencet ini lagi. Terus ke cube lagi, bisa juga. Terus ke kamera lagi, bisa juga. Tuh, begitu. Nah, setelah itu apa ya?
Sudah. Nah, terus jika kalian pencet tombol Z ya, Z. Nah, di sini akan keluar 4 pilihan, yaitu ini dari wireframe, jaring-jaring. Jadi bakal kelihatan full jaring-jaring. Oke. Terus ini solid, jadi ya cuman warna polos. Ini material preview. Oke, agak cukup nge-lag ya. Ya, jadi kita bisa ngeliat apa yang kita kasih tekstur. Dan ini render. Jadi hasil render kita lebih ke arah sini. Oh, ini untuk kita ngeliat tekstur kita tuh kayak gimana. Tekstur yang kita buat tuh kayak gimana. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke oh ya. Untuk ini tuh X-ray. Hampir sama ke yang ini, cuman ini lebih bagus lagi. Jadi kita bisa melihat view tembus pandang. Dan bakal gue lanjutin di part kedua tentang edit mode ini. Ntar bakal gue lanjutin. Tenang aja. Nah, di sini ada render engine. Yang biasa gue pakai tuh Eevee, karena Eevee itu paling apa ya? Paling ringan lah. Ya paling ringan dan ya kualitasnya nggak jelek-jelek banget lah. Kalau Cycles kedua pertama itu berat banget, tapi kualitas lebih ke realistik. Kalau ini lebih ke kayak gimana ya, film-film Toy Story gitulah grafiknya. Terus ini ambient occlusion, bloom, depth of field, dan ini kayak fitur-fitur ya. Biasa kalau gue pakai Eevee, ini gue aktifin, dan aktifin. Ini motion blur kalau misalnya gue animasi, tergantung sih. Kalau itu gue bakal jelasin lagi lebih panjang di part berikutnya juga. Terus di sini ada atur dimensinya, misalnya kita ini 1920 kali 1080. Jadi gua mau buat 1:1, 1920 kali 1920. Jadi semua kita atur di sini. Tuh, jadi kita atur. Terus ini yang di bawah apa, Kak? Oh, yang di bawah ini yaitu timeline. Jadi misalkan kita ya mau gerakin semua kalau bahasanya keyframe ya, kita mau gerakin, nah ntar keyframe-nya muncul di sebelah sini. Setelah itu di sini ada di sini ada start, itu kita mau rendernya dari 1 sampai n-nya. N-nya tergantung, kalau lu bisa ngatur di sini 120 atau 1080, bebas. Sampai 1000 pun juga bisa, tapi laptop gue nggak bakal kuat. Terus frame rate kalau di game sebutannya FPS, frame per second. Dan gue wajibkan ya, lebih tepatnya ke 30. Itu udah paling pas, paling cocok dah. Oke, terus ini output. Ini adalah kebiasaan gue dari dulu. Gue selalu lupa ganti ginian. Jadi gue biasa setting tuh ke download. Terus gue setting, tergantung ya. Kalau gue misalnya mau render animasi, ini wajib banget. Maksudnya yang bagian sini itu harus wajib lu setting sebelum anda render, wajib kalau animasi ya. Ini gue setting ke FFmpeg video. Terus encodingnya gue bisa pencet ini. Terus ke H264 in MP4. Udah, pencet aja. Terus ini biasanya gue setting ke output quality high. Output quality-nya maksudnya ke high ya. Terus kalau biasanya sih gue edit audionya nggak pernah sih gue edit audionya, jarang.
Jadi ini nggak gue setting karena audio. Dah gitu aja. Terus bagian sini ini gue masih nggak tahu. Ini gue tahu, cuma ini bakal susah banget jelasinnya. Mungkin next. Ini dunianya. Lu lihat kan sekarang dunia abu-abu. Nah, di sini deh. Kan dunia abu-abu ya. Gua ganti warna ke biru. Tuh. Jadi ini dunianya. Lu mau ganti ke dan lu bisa atur animate property. Jadi lu bisa animasiin bebas seserah lu. Ini gua animasiin lah bonus-bonus. Nah, ke sini dan pasang. Dia bakal berubah. Begitu. Cuman gak bakal gue mau karena itu jelek. Oke. Back. Di sini volume. Gue biasanya kalau semuanya, gue pasti pilih ke principal volume. Gak tahu gunanya apa, tapi berguna. Ini tidak berguna. Nah, di sini ada sebutannya apa ya? Fitur lagi. Ini lebih ke menurut gue efek. Jadi gue kasih tahu beberapa fiturnya aja. Ini array. Gunanya buat apa? Gunanya buat duplikat. Tada. Saya kok gue panjangin. Dan bakal sama jaraknya. Oke, terus ada bevel. Nah, bevel nih kayak ya gitu. Jadi edge-nya dikasih lagi gitu. Terus ini bisa kita atur lagi tuh. Oke. Terus boolean. Nah, boolean itu baiklah, sabar bentar. Oke. Nah, kalian lihat kan? Misalnya gue pengen ada lubang di sini, bentuknya bentuk donat. Bentuk kayak gini deh, ya. Jadi ini boolean. Terus ini objeknya yang buat kita potong. Nah, coba kita matiin. Nah, jadi ini bakal kayak bolong gitu. Bolongnya sesuai dengan bentuk donat. Begitu. Kalau kita mau nonaktifin, bakal tetap. Cuma gue jarang pakai karena yang nggak tahu gue guna pakai buat apa. Sini ada mirror, multi resolution, oke. Remesh, Grow Skin, Solidify. Nah, Solidify nih ini nggak bakal kelihatan sih sebenarnya. Ntar aja. Jadi ini subdivision surface. Jadi ini bakal ngebuat setiap segmen yang kita buat nih. Coba nih. Kan ini kan ada berapa sisi? Cuma ada sisi kubus berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6. Oke. 6. Kalau kita pakai ini, setiap satu sisi di kali 4. Jadi ini kan tadi satu sisi sebelah sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Terus ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4. Terus kalau kita naikin lagi, dari yang satu ini dijadiin 4 lagi. Dan begitu seterusnya. Dan ini gue udah gak tahu udah berapa. Oke. Terus next. Ini wireframe. Ini yang biasa gue pakai. Gunanya buat ya biar tepinya aja. Namanya wireframe. Ini namanya wireframe. Tada. Setelah itu kita ke sini. Ini untuk efek kalau pengerjaan donat atau buat rambut ya. Jadi ini ada hair, rambut ya. Jadi benar-benar rambut. Terus emitter ini kayak kalau lu buat donat,
di Blender. Spark apa ya namanya? Mesesnya. Nah, buatnya di sini. Terus ini ada fitur juga. Sini force field, collision, cloud, dynamic paint, soft body, fluid, rigid body, and rigid body constraint. Rigid body gunanya kayak lebih ke real life sih. Kayak misalnya lu jatoin barang, itu rigid body. Fluid, air, namanya fluid, oke. Soft body tuh kayak balon. Kalau lu tekan kayak agak gepeng gitu ya, kayak soft body gitulah. Cloud ya baju. Collision jadi kayak benda itu padat. Oke, terus next. Ini tidak penting. Nah, ini texturing. Jadi kalau misalkan kalian mau kasih tekstur itu di sini. Tuh. Udah, di sini sudah semua. Oh ya, gue belum jelasin yang di sini. Sini ada layout yaitu ini, modeling yaitu edit mode. Kalian juga bisa dari layout ini pencet tab, nah bakal ke edit mode juga. Terus sculpting tuh kayak gimana ya? Sculpt nggak tau lah, pokoknya kayak tanah liat gitu lah, lu membentuk sesuatu. Tapi gak pernah gue pakai karena gue lebih ke edit mode, jadi gue setting manual semua. UV editing ini kayak lu pengen kasih gambar di bentuk yang lu buat. Terus texture paint ini gue nggak pernah nyoba. Shading ini untuk kasih lebih tekstur lebih ke dalam satu bentuk. Ini animation, ini rendering, compositing, scripting. Ini yang biasa lu sering pakai apa? Layout salah satu. Dan ini pasti buat ini juga. Jadi gue bisa ke edit mode tanpa ke harus modeling. Ya, jadi gitu. Sama UV editing. Tapi jarang-jarang kalau UV editing. Terus yang paling sering shading. Gue atur semua tekstur gue di sini. Terus apalagi ya? Di sini ya seperti biasa, import, export, terus edit, nggak penting. Render image. Nah, di sini gue ada render image. Kenapa gue bilang tadi awal yang di sini? Ya salah kan di sini. Kalau gue bilang setting animasi aja, karena kode render image tuh di sini udah ada. Ngerti gak? Jadi kalau animasi nih, itu bakal sesuai sama yang ini. Kalau render image tuh dia bakal lebih masuk ke rendering. Jadi dia bakal masuk rendering. Setelah itu kita bisa nge-save. Nah, masuk rendering ya. Nah, kita bisa save doang satu scene. Kita taruh sini aja. Formatnya lu bebas, JPG, quality 100 biasanya. Ya begitulah. Terus di sini window, help, dan lain-lain. Oke. Terus di sini ada aturan lagi, di sini banyak banget. Untuk part 1 ya jadi segitu aja. Mau misalkan pokoknya yang paling penting tuh yang paling penting menurut gue ya, ini highlight aja ya. G, move, R, rotate, scale, S, XYZ, sumbu XYZ, terus sama ini yang diaktifin, ini kabar biar nggak nge-lag, ini dan ini sebelum lo edit bentuk apapun lu harus aktifin.
Oke, ngerti. Oh iya, sama jangan lupa jangan kayak gue, ini harus diedit juga kalau misalnya lu pengen buat animasi, ingat. Oke, dan sedikit bonus. Oke, jadi shift D, kita S dulu. Kan di sini ada salah satu kubus yang di dalam ya. Gue juga jelasin sekalian kenapa gue harus aktifin dua ini. Oke, pertama gue nggak aktifin ya. Oke, jadi di sini lu bisa lihat kan, gue bakal ubah ini ke glass ya, ke glass, kaca sebutannya. No, nggak tembus cuy. No, nggak tembus. Tuh, tetep aja nggak tembus. Nah, setelah itu kalau misalkan gue aktifin ya, tuh, itulah kenapa gue bilang selalu diaktifkan buat ngaktifin fitur glassnya. Terus ini belum gunanya buat apa, belum itu ini kita pakai efek emission, kita 10. No, glowing cuy. Kalau misal kita nggak pakai, ya udah gini doang. Nah, begitulah. Oke, sekian dari gue. Thank you and see you next time.